Hello and what's up Tojangkis. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Hiace Tall Roof tahun 2017. Bagi kalian yang pengen usaha pariwisata atau yang keluarganya banyak seperti keluarga seperti ini, itu cocok banget karena mobil ini tuh selain dia terkenal durability-nya khas Toyota, mesinnya diesel dan dalamnya bisa ngangkut up to 16 orang. Penasaran? So, kita pun akhirnya punya kesempatan untuk ngulas si mobil pariwisata yang sangat terkenal di Indonesia satu ini. Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangkis, sebelum kita bahas Toyota Hiace Commuter, kami ada pengumuman penting buat kalian yang pengen pasang kaca film nih. Masterpiece Window Film, salah satu kaca film dengan tolak panas terbaik up to 99% yang kami juga udah pakai di Renault Captur kami, lagi ada promo khusus PPKM, diskon 50% loh. Masterpiece sendiri tersedia berbagai tipe dari yang gelap buat yang pengen privacy hingga yang clear bagi yang suka pamer interior. Dan yang pastinya dilengkapi dengan garansi resmi 7 tahun. So, spesial buat Tojangkis, Masterpiece Window Film lagi ada diskon PPKM 50% alias promo pasang kaca film Masterpiece 50%. Jadi 1,9 jutaan aja untuk tipe Aizuki dan Black Shinju, 2,9 jutaan untuk tipe Renzumin, dan 2,3 jutaan untuk kombinasi keduanya. Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin via WhatsApp pada saat pemesanan di nomor 0821 1297 0617 atau bisa juga via DM Instagram @masterpiece_windowfilm ya guys. Info lebih lanjut bisa kunjungi website officialnya di www.masterpiece-windowfilm.com. Eksteriornya kental dengan nuansa people mover dari Jepang, jadi aura JDM-nya masih berasa, lengkap dengan hidung pesek dan bodi bongsor. Apalagi karena ini model high roof, ia juga lebih tinggi. Nah, Tojangkis, Toyota Hiace Diesel Tall Roof tahun 2017. Iya, udah banyak banget dari kalian yang request pengen kita review Hiace. Akhirnya sekarang bisa kesampaian gitu ya. Ini mobil udah sangat populer dan sangat dicintai di Indonesia, terutama di daerah pariwisata. Karena terbukti banget, selain brandnya Toyota jadi bengkelnya gampang, mesinnya diesel jadi dia tangguh, dia juga sangat luas banget. Ntar kita buktiin pas kita masuk ke interiornya. Tapi sekarang kita ulas eksteriornya dulu. Sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Komiming dari AJM alias Anto Jaya Motor yang berlokasi di Bursa Mobil Paramount Gading Serpong. Ya udah minjemin kita si Toyota Hiace Diesel Tall Roof ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk mobil ini, kalian bisa langsung kontak AJM alias Anto Jaya Motor di Instagram yang sebelah sini, atau kontak juga Komiming yang CP-nya ada di bagian bawah sini. Seperti itu. Jadi thank you banget. Gua ada sedikit pesan personal juga dari Komiming gitu. Karena waktu itu Komiming tuh pernah bisa dibilang kecolongan gitu ya. Jadi salah satu stoknya berubah Honda HR-V yang seperti ini, itu sempat hilang dibawa kabur oleh salah satu karyawannya. Jadi kalau kalian auto junkies sempat melihat mobil ini, konon kata sih karyawannya orang Aceh gitu, mungkin di Jakarta atau di mana, kalau kalian sempat melihat, kalian bisa langsung bantu dengan cara komen di bawah atau kontak juga langsung ke Komiming yang ada di bagian bawah sini gitu ya. Jadi hitung-hitung kita bisa membantu melacak mobilnya. So internet do your magic, kalau saya bisa ketemu alhamdulillah gitu ya. Jadi kita saling membantu sesama. Dan sekarang kita lanjut untuk membahas Hiace ini mulai dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Nah, memang ya polos gitu ya, nggak yang terlalu bermain desain gimana gitu. Jadi ini Toyota tuh bikin ini khusus memang untuk traveling, lebih ke function over form. Makanya desainnya kalau dilihat tuh mirip kayak Grand Max sih sebenarnya. Ini tuh kayak Grand Max yang kalian taruh Photoshop, digedein 1,5 kali, jadi begini gitu. Di atas udah ada turn-brake stop lamps LED, ada wiper yang masih expose seperti ini, masih frame. Tapi untungnya udah di defogger, jadi ya masuk lembang, puncak pun kaca nggak ngembun. Bempernya pun cukup polos dengan lampu yang juga semua masih bohlam gitu. Ini pun layout lampunya tuh mirip banget sama Grand Max, dia vertikal kayak gini. Dan ini pun lampu senja, lampu rem, lampu sein, lampu mundur, reflektor, semua di sini masih terkesan sangat manual. Kalau kita kulik bagian sampingnya langsung kelihatannya perbedaan antara Hiace yang low roof dengan yang high roof. Nah, aslinya Hiace itu tuh segini. Di sini tuh ada garisnya sampai depan gitu kan. Ini adalah yang versi low roof.
kaca tuh kayak gede-gede banget gini ya. Karena kan lagi-lagi ini mobil kebanyakan buat pariwisata. Orang tuh di dalam kebahagiaannya tergantung bisa ngeliat keluar apa enggak. Door handle-nya dia masih model hitam seperti ini aja, nggak dicat seperti itu. Di depan lagi, kaki bensin di bagian sebelah sini, door handle depan masih model cepol, tapi desainnya udah agak-agak dinamis karena dia kayak mengikuti desain mobilnya gitu ya. Jadi kayak aerodynamic gitu. Spion, gua cukup impress karena spionnya ini untuk mobil seperti ini, walaupun dia masih kayak cladding plastik hitam seperti ini, udah electric adjustment dan sudah electric retract. Iya, ini mengalahkan banyak mobil modern yang nggak memiliki electric retract. Jadi ini bagus banget. Mereka tuh nyadar kalau untuk adjusting spion, karena mobil ini tuh lebar banget, nggak mungkin supirnya kan begini-gini gitu kan. Jadi susah. Otomatis lipat spion harus sudah elektrik dan itu sudah dikasih dari Toyota. Really nice. Dan lanjut ngomongin soal kaki-kakinya, di sini masih kelihatan unsur niaga dari mobil ini gitu ya. Karena dia nggak mencoba modis dengan velg alloy, tapi masih menggunakan velg stylus alias velg kaleng kayak gini. Walaupun ini udah dilapis dop yang membuatnya justru lucu, kayak mobil-mobil base spec yang JDM gitu ya. Jadi oke lah, ini sendiri ring 15 inci dibalut dengan ban Bridgestone RD613 steel dengan ukuran 195R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal untuk durability. Dan ini sendiri untuk per dia di depan coil, di belakang memang masih mengadopsi per daun gitu ya. Jadi lagi-lagi unsur komersil itu masih ada. Tapi dari pengalaman kita nyoba mobil travel sih, si Hi-Ace ini bantingannya salah satu yang paling manusiawi di kelasnya. Dan kalau ngomongin soal fascia depannya, ini adalah Hi-Ace terakhir yang bisa kalian beli dengan fascia depan yang pesek seperti ini. Iya, karena Hi-Ace generasi terbaru yang pernah kita review juga sebelah sini, dan versi mewahnya Majesty di sebelah sini, itu depannya udah berubah ke Alphard-Alphardan dan dia berubah jadi mesin depan. Dan ini pun kayak yang gue bilang, dia model high roof, makanya dia jenong banget kayak ikan lohan gitu ya. Aslinya kan dia kayak ikan gapi, tapi karena dia high roof jadi kayak ikan lohan. Dan di bagian grill sini memang dia masih body colored, namun ada beberapa trim Hi-Ace yang memang ini itu dilabur chrome sehingga tampil sedikit lebih mewah. Contohnya Toyota Venturi yang dia modelnya dual tone, tapi ini enggak. Dan untuknya ini body color, jadi nggak kelihatan kayak Carry yang mungkin agak cipo gitu. Ini udah cukup bagus. Perlampuan sendiri dia semua udah kristal multi reflektor seperti ini. Jadi walaupun dia belum Pro G atau LED, tapi udah cukup terang lah. Lampu senja di sini, lampu besar di sini, lampu sen di sini, termasuk fog lamp di bawah yang semua sudah kristal multi reflektor. Dan secara overall, tampang dari si Toyota Hi-Ace masih ada charmnya tersendiri gitu. Gue ngeliat Hi-Ace baru ya oke mewah sih, tapi ngeliat Hi-Ace yang ini tuh ada unsur Jepangnya gitu, kayak fan-fan yang ada di Maximum Tune ya, kayak gitu tuh, kayak gitu. Jadi kayak tinggal kalian kuningin, kasih tulisan Namco di samping, pasti kalian akan sangat eksis di jalan-jalan Indonesia. Interiornya terasa sangat lega dan fungsional, lengkap dengan jok yang bisa mengangkut hingga 16 orang, sehingga mobil ini cocok banget untuk traveling antar kota. Nah, Tojokis, pas mau masuk pintunya memang nggak terasa begitu solid-solid amat, tapi dia terasa lumayan berat karena dia besar gitu ya. Ini pintunya tuh udah kayak layar kapal gitu, saking gedenya. Dan memang ini pun masuknya agak tinggi, makanya Toyota udah nyediain grab handle di bagian sini untuk kedua sisi passenger juga, termasuk ada satu buah step yang bisa kalian injak untuk ngebantu naik ke mobilnya karena memang ini ya tinggi gitu. Yaks, jadi kalau begitu aja interior dari si Toyota Hi-Ace Tall Roof Diesel tahun 2017. Nah, sebelum kita bedah fitur dan interiornya, seperti biasa kenal dulu dengan kuncinya yang memang masih sangat old fashion ya. Kuncinya itu seperti ini. Dia masih kunci batang besi biasa kayak gini, tapi at least dia ada kayak logo Toyotanya gitu, jadi nggak polos-polos amat. Kita pengen denger dulu dong raungan mesin dari dieselnya Toyota yang memang udah terkenal sangat durable dan lumayan powerful itu. Kayak apa? Mesinnya sendiri di bawah sini. Kalau gitu kita start up dulu. Nah, Tojangkis, bicara soal roda berpacu, ini salah satu hal yang cukup bikin happy para pemilik Hi-Ace karena mesin ini terbukti lumayan irit dan cukup durable. 2KD FTV 2500cc inline 4 turbo diesel. Tenaganya 101 horsepower dengan torsi 260 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100, Fortuner yang pakai ini aja cukup boyo di 20 detik. Untuk Hi-Ace pasti semingguan baru 100, tapi
itu nggak penting karena konsumsi BBM-nya cukup bikin senyum, tembus 1:10. Jadi buat usaha, ini tuh oke banget. Sekarang lanjut ke interiornya. Dari materials, dia memang masih semua hard plastik, tapi ya cukup normal untuk mobil seperti ini karena kan ini mobil tanda kutip komersil gitu kan, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi yang kita suka di sini banyak tempat penyimpanan, jadi lumayan praktis. Pertama-tama glove box, dia belum soft opening, tapi dia gede banget, panjang gitu ya. Jadi ini muat banyak, termasuk di bawah sini ada lagi open storage buat kalian nyimpen beberapa hal, termasuk ada dummy button yang kalian bisa taruh kayak rotator buat jadi ambulan atau apa-apa, itu bisa jadi taruh di sini gitu. Di atas ini masih ada lagi open storage yang bersebelahan dengan sistem multimedianya. Head unitnya tuh masih yang single DIN kayak gini gitu ya. Ini sendiri mereknya tuh Hollywood. Wah, nggak tahu ini bawaan apa bukan, tapi ya Hollywood seperti ini. Dan ini secara fungsi udah lumayan oke lah karena dia bisa input CD gitu ya. Kemudian ada USB juga di sini, ada SD card. Jadi udah cukup untuk menemani perjalanan kalian. Di bawah sini kayaknya ini aftermarket gitu, tapi ini ada wireless karaoke. Jadi biasa kan kalau kalian memang pakai mobil untuk pariwisata pasti butuh hiburan, ada sistem karaoke seperti ini pastinya akan bikin perjalanan lebih menyenangkan gitu. Ini bass fire gitu ya. Dan ini pun speaker banyak, ada cup holder 2 buah ya buat driver dan passenger gitu ya. Hazard, ada open storage lagi di sini, termasuk untuk kontrol AC yang semua memang masih putar-putar knob biasa. Tapi yang gue cukup impress lagi-lagi, ini arah semburnya tuh nggak di cut cost gitu. Jadi ini masih lengkap, kepala, kaki, sampai defogger depan gitu ya ada. Jadi oke lah, termasuk defogger belakang ini pun juga ada. Jadi kalau kalian misalnya ke daerah-daerah dingin kayak Puncak, Lembang, nggak takut ngembun. Termasuk di sini pun ada tombol untuk rear AC dan untuk nyalain rear dome light seperti itu. Ke bawah lagi, asbak ada buat kalian nyebat, dan tentunya di sini ada 12 volt socket yang bisa dipakai untuk nge-charge. Ini sendiri transmisinya model yang kayak dash mounted kayak gini ya, jadi dia tinggi, mirip-mirip kayak Grand Max gitu. Dan ini dia 5 speed manual, koplingnya pun sangat enteng, jadi enak nggak bikin supirnya capek. Termasuk dia desain dashboard tuh floating. Iya, jadi kalau kalian memang butuh ruangan lebih banyak, bagian tengah sini itu masih bisa nampung orang. Jadi di depan sini itu bisa bertiga, walaupun bagian tengah dia nggak dapat headrest. Jadi penumpang tengah beware seperti itu. Joknya sendiri untuk bagian depan dia untuk yang 2 kanan kiri model pocong seperti ini. Ini pakai kayak seat cover yang ala-ala kayak gini ya, ada emboss Toyota di sini ya. Dan ini pun pengaturannya udah lumayan oke lah. Dia udah ada sliding, jadi udah enak. Termasuk udah bisa recline juga. Jadi kalau pengen istirahat pun bisa. Setir, pengaturan pun udah bisa di bagian sini. Dia masih manual, tapi setirnya baru bisa tilt, belum bisa teleskopik. Termasuk dia setirnya pun masih poliuretan biasa, jadi belum dilapis kulit, tapi dia udah palang 4, modelnya cukup elegan gitu ya. Dan klaksonnya suaranya seperti ini. Wih, udah diganti, keren banget klaksonnya gitu ya. Jadi udah nggak yang beep beep pathetic gitu lagi. Termasuk untuk bagian lampu, ini juga yang keren lagi, saklar fog lampnya itu dia bukan yang misah tombol kayak aftermarket gitu, dia nyatu ke stok untuk lampu bawaannya. Jadi kesannya tuh OEM bagus gitu ya. Speedometer, dia nyalanya Ember, sudah Optitron, dan dia pun masih cukup sederhana. Dia tidak ada RPM gauge, jadi ya RPM-nya ngira-ngira sendiri aja. Tapi biasa kan supir yang pakai ini tuh udah fasih banget gitu kan, udah bisa racing oleng-oleng gitu. Jadi udah tidak butuh. Ada MID kecil-kecilan, trip A, trip B, odometer, dan sudah. Termasuk ada jam dan temperatur luar enough seperti itu. Ini ada pengaturan untuk electric mirror yang sudah electric retract. Iya, ini tuh kayak bikin malu beberapa mobil baru yang nggak ada electric retract, seperti contohnya Hyundai Kona Improvement gitu ya, nggak ada electric retract gitu, atau Chevy Trax pre-facelift gitu. Ini udah ada loh. Jadi mereka tuh benar-benar ngerti kalau pengen ngelipat spion itu impossible untuk dijangkau karena kan mobilnya lebar banget gitu kan. Dengan adanya electric retract, ini pun jadi sangat mudah. Nice. Dan juga di atas ini pun ada headlamp leveling yang masih manual. Udah dikasih aja, menurut gue udah oke banget karena kan mobil ini sering dipakai untuk naik turun lembah gunung gitu-gitu. Pastinya dengan ini lebih enak karena jadi sinar tuh nggak nyilauin orang. Door trim masih polos, semuanya hard plastik, gak ada yang empuk-empuk. Dan di sini pun power window sudah auto untuk bagian pengemudi, dan autonya tuh up and down. Lagi-lagi nice banget ya untuk mobil kayak begini gitu.
central locking dan window lock, termasuk di bagian door trim di bawahnya pun masih ada tempat buat nyimpen kayak botol dan beberapa hal lagi di belakangnya. Jadi again, untuk mobil seperti ini itu udah oke banget. Nah, bagian atas kaca day night view masih manual, ada dome light satu di bagian tengah sini, termasuk ada dua Bose sun visor yang sangat besar sekali. Jadi ini tuh benar-benar gede gitu ya. Dan di sun visor ini walaupun dia nggak ada lampu maupun kacanya, karena kan orang naik mobil kayak gini nggak peduli lagi sama kaca-kacaan, tapi di bagian drivernya itu ada yang interesting, ntar kita jelasin kenapa. Dan berhubung HS ini memang fokusnya untuk passenger, untuk ngangkut orang, makanya pintu untuk bagian belakangnya itu cuma sebelah. Jadi masuknya hanya di sisi penumpang sebelah sini aja. Sliding door, dan dia belum elektrik ya. Nggak kayak Toyota Venturi yang udah elektrik, itu ntar kita review di lain kesempatan. Untuk bicara soal ruangan, itu nggak perlu ditanya lagi. Hi-Ace tuh emang juara banget. Apalagi kan ini yang tall roof, nggak mungkin mentok. Kecuali kalian Algojo, Alex aja duduk di sini, itu masih jauh ke bagian atasnya. Jadi ruangan nggak masalah. Ini memang joknya tuh nggak bisa di sliding, jadi dia fix in place kayak gini ya. Tapi secara bawaan pun ini ruangan kalian udah bisa lihat sendiri. 5, 10, 15, hampir 20 jari ke depan gitu. Jadi memang udah lega banget. Total kapasitas orang yang bisa diangkut itu up to 16 orang. Jadi memang oke lah, cuan banget kalau kalian ngangkut orang pakai mobil ini. Masing-masing joknya pun udah ada kayak headrest kayak gini ya. Jadi kalau kalian duduk tuh enak, passenger tuh bisa tidur gitu kalau misalnya lagi diangkut. Termasuk di sini pun kalian masih bisa kayak recline-reclinean gitu ya. Namun memang recline-nya itu maksimal seperti ini karena kan lagi-lagi kalian harus tahu diri, di belakang itu masih ada orang, jadi jangan sampai kalian recline terus bentok ke dengkul orang belakangnya. Depan ada dua buah seat back pocket, termasuk di bagian belakang juga ada seat back net yang ntar gue bakal jelasin pas gue ke belakangnya. Double blower, iya, jadi AC-nya tuh dikontrol lewat sini gitu ya. Tadi kan switch ada di bagian depan, dan di sini pun untuk AC-nya tuh setiap orang ke bagian satu lubang. Untuk kalian bantu naik ke row-row yang belakang, di sini ada grab handle supaya kalian naiknya jadi lebih mudah. Kayak yang gue bilang tadi, kalau bicara soal ruangan, ini tuh sama leganya dan sama ratanya. Ini jok udah posisi paling recline. Gue di sini masih ada 8 jari. Jadi memang ini udah lega banget. Dan di sini pun kalian dapat beberapa amenity. Contohnya kayak ada pegangan gitu ya. Kalau misalnya supirnya lagi ugal, lagi telolet gitu, kalian bisa pegangan di depan sini supaya kalian nggak kepental-pental. Termasuk di bagian bawahnya ada seat back net yang kalian bisa pakai untuk nyimpen barang-barang kalian. Dan di sini juga ada kayak cup holder untuk masing-masing jok gitu ya. Kalian bisa pakai semua di sini setiap ini cup holdernya. Jadi kayak wih, oke banget gitu kan. Di bagian belakang sini itu jendelanya fix, jadi nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka hanya ada dua panel. Pertama, panel yang di pintu. Jadi di pintu ini kalian bisa buka jendela ala sliding kayak angkot style gitu. Mungkin ini pernah kita bahas juga di Evalia di video kita yang sebelah sini gitu ya. Jendelanya itu stylenya sama. Dan ini pun di bagian belakang itu jendelanya itu cuma ada dua. Satu ada di pintu dan satu ada di bagian kanan yang row paling belakang sebelah sana gitu. Dan tentunya kalau ngomongin soal mobil travel, selain bisa bawa orang, tentunya salah satu kriteria yang wajib adalah harus bisa bawa barang juga. Makanya segede apa bagasinya. Nah, bagasinya sendiri ada buka latch di sini, jadi nggak harus dari dalam, udah cukup oke. Walaupun ini masih mechanical ya. Dan ini pun karena dia tall roof, ini tuh hatchbacknya tuh gede banget ya, besar sampai atas gitu. Nah, jadi bagasinya itu memang seperti ini. Kalau formatnya lagi 16 seaters, ini kan jok belum gua ubah-ubah pas dari dalam. Ini ngangkut 16 orang karena di bagian baris terakhir ini dia 4 orang gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini pun ada headrestnya, cuman headrestnya lagi disimpan. Nah, kalau kalian lagi full 16 seater, ini kalau kalian ngangkut barang memang nggak terlalu besar. Jadi kalau kalian taruh koper di sini, koper medium memang cuma 2 biji gitu ya. Tapi untungnya Toyota udah mikirin itu. Jadi kolong dari jok mobil ini itu dibuat sangat-sangat tinggi. Jadi kalian masih bisa molosin barang-barangnya ke bagian kolong-kolong. Jadi masih tetap ada space untuk orang bawa barangnya gitu ya. Bahkan sampai depan-depan itu sengaja juga joknya dibikin tinggi. Jadi passenger tuh kalau misalnya lagi traveling bisa taruh barangnya di kolong joknya sendiri gitu. Kayak di pesawat. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kalian butuh ruangan lebih besar, ini pun masih bisa diturunin. Tapi memang kapasitas orangnya turun jadi 12 orang. Nah, ini cara turuninnya itu tipikal Toyota juga. Jadi di bagian samping sini ini kedepanin dulu sama gitu ya. Ini kedepanin dulu. Dan juga di bagian bawah sini ini ada latch berwarna merah, dan ini satu-satunya hal yang merah yang ada di mobil ini. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan kalau kalian udah naikin, ini memang jadi gede banget.
Kalian bisa ngangkat koper large, di sini mau dimasukin kayak 6 biji itu masih masuk karena emang gede banget. Dan juga misalnya kalian delete joknya gitu ya, misal kalian bukan beli ini untuk pariwisata, kalian beli ini untuk contohnya misalnya mobile service atau untuk food truck gitu-gitu, ini sisain baris depan doang, ini udah lebih dari cukup untuk kalian modifikasi untuk jadi kitchen, jadi tempat service, jadi bengkel berjalan gitu. Ini tuh bisa banget. Jadi memang si AS ini terkenal sangat fleksibel berkat ruangannya yang sangat besar ini juga. Hatch untuk buka pintunya. Iya, jadi kalau misalnya orang pada bergerombol keluar ke depan, orang ini di baris yang sebelah sini itu bisa keluar lewat belakang sini, jadi memudahkan juga proses masuk dan keluar orangnya. Nutupnya memang ini berat banget karena dia besar gitu ya, tapi ya at least dia terasa sangat kokoh. Walaupun ya muat banyak dan cocok banget buat usaha, namun karena ada Venturi yang lebih mewah, yang ini pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Toyota Hiace Commuter. Seperti yang tadi gue bilang di dalam, di baris kedua, ketiga, dan keempat itu kan di kanan kiri itu ada door pocket buat kalian taruh dompet atau taruh snack gitu ya pas perjalanan gitu kan, kayak gampang, enak gitu kan di kanan kiri. Tapi kalau kalian nggak mujur dan ke bagian baris paling belakang, kalian bisa lihat di sini, dia di bagian kanan kirinya hanya ada 1 buah speaker dan nggak ada tempat penyimpanan apa-apa gitu ya. Jadi di baris belakang sini udah kalian empet-empetan karena 4 orang, kanan kirinya nggak ada tempat penyimpanan. Toyota Hiace ini walaupun dia gedenya tuh nggak yang gede-gede banget, dan pas tadi gua bawa itu dia cukup mudah dikemudikan gitu ya, easy to drive, nggak susah-susah banget bawa ini. Tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku, kalian harus punya SIM B untuk baru boleh nyetir si Hiace ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian cari chauffeur gitu ya, pengen disupirin pakai Hiace, itu harus cari supir dengan SIM B, dan itu mungkin agak lebih susah. Kebayang di Thailand sana ada Majesty yang dijual untuk perorangan. Kalau masuk sini berarti kalian harus punya SIM B juga dong. Satu lagi hal annoying untuk baris paling belakang, terutama kalau kalian duduk di jok yang sebelah sini. Nah, di belakang sini itu kan mereka bikin jadi 4-seater ya, jadi ada 4 headrest, dan salah satunya pasti ke bagian duduk di bagian lorong sini gitu. Nah, untuk masing-masing jok yang lain itu kan kebagian ada 1 grab handle buat kalian pegangan kayak gitu tuh kalau misalnya di depan situ. Buat kalian pegangan, dan ada juga cup holder di bawahnya, ada juga net buat kalian simpen barang gitu ya. Tapi kalau kalian cukup suwe dan kebagiannya jok yang di lorong sini, selain kanan kirinya nggak ada tempat penyimpanan, depan kalian pun nggak ada net, nggak ada cup holder, nggak ada tempat pegangan. Jadi ini posisi duduk paling suwe. Ya iya sih, ke depan dia lega bisa begini gitu kan. Tapi penyimpanan non. Namun tenang, karena kami nggak akan menobatkan van ini sebagai mobil travel paling sempurna tanpa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Hiace Commuter. Hiace ini kan sejatinya adalah mobil travel yang sering ngangkut orang dan pastinya sering lintas tol gitu ya. Nah, salah satu elemen yang harus ada adalah kartu e-tol, dan di sini Toyota udah mikirin. Jadi di sini di bagian driver dia tuh sun visor-nya nggak ada kaca, nggak ada apa, tapi ada 3 card holder. Iya, di sini ada 1, 2, 3. Alhasil kalian bisa nyimpen 3 kartu e-tol yang berbeda di sini dengan isi yang berbeda pula. Jadi secara overall kalau kalian lintas kota, kalian bisa bawa kartu e-tol senilai 3 juta di sini. Jadi ini nice thinking. Walaupun Hiace ini bukan varian Venturi dan gak ada mewah-mewahnya, tapi ada beberapa unsur yang menurut gua kayak wih kepikiran aja gitu ya, jadi agak mewah gitu. Salah satunya adalah di pijakan pas kalian naik ke baris keduanya. Nah ini kan ada pijakan nih ya. Nah di pijakan ini tuh ada lampu. Ini adalah welcome light yang kalau kalian lihat di rumah-rumah zaman sekarang, rumah orang kaya gitu kan, di tangganya tuh suka ada lampu-lampu. Nah itu kayak gini gitu, jadi ada efek penerangan di sini yang menurut gua bikin masuknya itu jadi terasa lebih mewah. Dan ini pun bisa dimatikan atau bisa ikut door. Jadi kalau kalian tutup pintu, dia otomatis mati. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian nggak pakai jok baris tengah ini, ada hal menarik yang tersembunyi di balik backrest jok tengah ini. Tinggal kalian turunin aja di sebelah sini. Ini. Nah, ini bakal langsung jadi sebuah picnic tray yang bisa dipakai oleh supir dan penumpang depan. Ini ada cup holder 2 buah di sini, ada sebuah meja di sini, dan bahkan kalau kalian makanannya banyak gitu ya, pengen sharing, ini bisa di fold out. Dan ini mejanya tetap ada, sekaligus ada tempat penyimpanan lagi di bagian tengah sini gitu. Jadi ini
cukup berguna gitu ya buat kalian traveling. Misalkan chauffeurnya tuh lagi istirahat di rest area, pengen makan di mobil, atau lagi PPKM, pengen makan di mobil. Ini tuh very useful gitu. Dan ini Jepang banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression mengenai si Toyota Hiace Tall Roof tahun 2017. Menurut kita, mobil ini tuh sempurna banget bagi kalian yang pengen mempunyai usaha untuk pariwisata, travel gitu ya, antar kota, dari sini Bandung, dari sini Surabaya, mendaki gunung, lewati lembah. Pokoknya mobil ini tuh buat ngangkut orang tuh perfect banget. Nah, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke AJM alias Anto Jaya Motor yang udah pinjemin kita Toyota Hiace Tall Roof Diesel ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk meminang Hiace yang kondisinya masih sangat oke ini, kalian tinggal cek out di Instagram AJM yang ada di sebelah sini, atau kontak CP-nya yang ada di bagian bawah sini, gitu ya. Thank you banget Komeming, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, segala macam fakta menarik mengenai otomotif, dan info terkini mengenai otomotif yang ada di Indonesia. Sekaligus, seperti yang kita bilang tadi, kalau kalian misalnya melihat ada informasi mengenai HRV yang tadi kita sebut, yang soal ada kasus di AJM gitu ya, kalian juga bisa bantu-bantu mengenai comment section di bawah, atau kalian pernah lihat mobilnya, langsung aja kontak ke CP-nya yang ada di AJM gitu ya. Seperti itu, bantu-bantu orang, dapat berkah, pahala, amin gitu kan. So, sekian aja untuk si Hiace yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.